Kaidah nomor ke-18 dalam kitab Qawaid Tasawuf. Bagi seorang alim, ilmu adalah amanah yang menuntut mereka harus menyebarkannya. Atas dasar kewajiban tersebut, maka penting bagi seorang alim untuk mendiagnosa siapa yang berhak untuk menerimanya, sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah sebelumnya. Dan penting juga bagi seorang alim untuk menguasai fikih prioritas mana yang harus didahulukan agar keilmuan bisa disampaikan secara efektif dan proporsional. Dan sarana paling mendominasi bagi seorang alim untuk menyampaikan keilmuannya adalah bahasa. Maka di sini penting sekali bagi seorang alim untuk memiliki keterampilan dalam mengontrol bahasa. Ada beberapa motif yang menjadi dasar alasan kenapa harus demikian. Nah, kurang lebihnya di kaidah ke-18 ini itu yang akan dijelaskan oleh musannif. Qala mu'allifur rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'tibarun lisabi fil waqi yaqdi bi takhsisil hukmi an umumihi. Mempertimbangkan keterkaitan-keterkaitan fil waqi di dalam dunia faktual, yakni menuntut atau mengharuskan bitakhsisil hukmi, spesifikasian hukum, an umumihi dari keumumannya. Nah, maksud daripada penspesifikasian hukum itu, hukum kan kita ketahui dia adalah isbatu amrin li amrin, menempatkan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya, bisa yang bersifat mujabah, afirmatif atau salibah yang sifatnya negasi. Nah, berarti dalam konteks ini adalah apa yang ingin kita sampaikan terhadap orang-orang yang akan menerimanya. Nah, kira-kira keilmuan apa, tingkatnya bagaimana, kira-kira ini relevan gak dengan orang ini? Kalau misalnya tidak relevan, berarti hukum itu sifatnya negasi. Kalau misalnya relevan, berarti hukum itu sifatnya afirmatif. Nah, apa sih motif-motif yang menjadikan dasar bahwasannya harus ada pengkhususan hukum? Musannif di sini mengatakan wa min jalika wujudul ghairati ala ulumil qaumi minal inkari. Nah, di antara waqi tersebut adalah apa? Adanya ghairah, adanya kecemburuan, yakni rasa ingin melindungi bagi seorang alim alal ulumil qaum, pada keilmuan kaum, dalam konteks ini adalah tasawuf, minal inkari, dari para pengingkar. Karena dengan adanya para pengingkar, ilmu yang suci menjadi tercela, ilmu yang baik menjadi nampak buruk. Nah, ini hal-hal yang ingin dihindari oleh para pemilik ilmu. Dan yang kedua adalah wahimayatu ukulil awami minat ta'aluki bima yakhussu minha hamilun ala wujudil qasdi li takhsisiha, dan melindungi akalnya awam dari keterkaitan pikiran mereka terhadap keilmuan yang khusus di dalam ilmunya kaum. Nah, hal tersebut mendorong atas adanya maksud daripada penghususan ilmu-ilmu tersebut. Ya, yang kedua adalah tadi melindungi akal awam, supaya akal awam ini bersih daripada kesalahpahaman dari apa yang didengarkannya dengan bahasa-bahasa yang terlalu terminologis yang menuntut keadaan seseorang itu untuk memahaminya, dia itu berpendidikan. Nah, ini akan menyebabkan awam mendengar hal-hal yang tidak-tidak dan memahami sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh si pengucapnya. Ya, ini menyebabkan keilmuan mengantarkan seseorang bukan kepada goyah daripada ilmu tersebut. Ini sesuatu yang mengerikan dan sesuatu yang dihindari oleh para pemilik ilmu. Oleh karena itu, dengan dasar tersebut, lihaja mana kasyirun ma yakhussu minha wa yudakhilul ghalatu fihi ilman wa amalan au da'wan au ghairu dzalika. Oleh karena ini melaranglah kebanyakan ulama ma yakhussu, sesuatu yang spesifik minha dari keilmuannya kaum, wa yudakhilu, dan adanya intervensi kesalahpahaman di dalamnya, baik secara keilmuannya, keamalannya, atau pengakuannya, atau selain daripada semua itu. Setelah memahami dari apa yang diceritakan oleh musannif mengatakan pahamilah hal ini, wa'ti kulla hukmin haqqahu, maka berikanlah setiap hukum kepada yang berhaknya. Bagaimana memberikan hukum pada yang berhaknya? Fal a'malu lil amati, amal perbuatan ini untuk awam. Terkadang dalam banyak hal kita itu terhadap awam tidak perlu banyak kata-kata, ya. Contohkan saja di dalam pengamalan, sehingga pengamalan tersebut menjadi qudwah dan menjadi teladan bagi orang awam.
Berbicara tentang sabar, ya teori panjang lebar, kitanya tidak menunjukkan kesabaran. Hal tersebut akan menjadikan para awam memanfaatkan pemahaman-pemahaman tersebut untuk mendakwa kita, dan keilmuan, keindahannya menjadi hilang di mata awam. Terus wal ahwal lil muridin, dan ahwal perihal tentang pengalaman batin ini untuk para murid. Murid itu maksudnya seseorang yang dia itu ingin mempelajari ilmu kaum melalui guru yang benar, jalan yang benar. Nah, ketika para syekh, para pengajar melihat lintasan-lintasan yang terseringai pada diri murid tentang ahwal-ahwal batiniahnya, bolehlah di sini si para pengajar untuk menjelaskan lebih lebar sehingga si para murid ini paham. Lalu berikutnya wal fawaidu lil abidin, dan faidah-faidah maksudnya hasil daripada makom-makom ini lil abidin. Apa sih bedanya hal sama makom? Kalau hal itu kan dia itu lintasan-lintasan batiniah atau dorongan-dorongan robani yang sifatnya temporal. Kalau misalnya makom, dia itu kedudukan yang tidak berubah lagi. Nah, terkadang bagi orang-orang yang abid sudah melaksanakan dan nampak keistiqomahan dari apa yang sudah dipelajarinya, maka bolehlah di sini menceritakan tentang hasil-hasil daripada makom tertentu. Lalu berikutnya wal haqaiqu lil arifin, dan hakikat-hakikat diceritakan pada arif. Arif itu orang yang dia itu ma'rifatnya didapatkan dari tasfiyatul qalbi. Nah, akan keabstrakan tertentu yang mungkin dialami oleh seorang arif, bolehlah si syekh atau si guru membantu memahamkan tentang hakikat dengan bahasa yang tidak memberikan pemahaman-pemahaman yang keliru dalam ajaran agama. Setelah musannif menceritakan beberapa hal yang layak untuk diberikan kepada orang yang berhak, nah sini musannif mengutip perkataan Syekh Ibnu Athaillah terkait dengan bahasa. Beliau mengatakan wal ibaratu kutun li'ailatil mustami'in walaysa laka illa ma anta lahu akil. Al ibarah redaksi, dia itu adalah makanan pokok li'ailatil mustami'in, dari keluarga pendengarnya, ini maksudnya dari kalangan yang mendengarkan. Walaysa laka, tidaklah disebut makanan pokok terkecuali ma anta lahu akil, terkecuali engkau padanya itu yang memakan, maksudnya menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Begitupun dengan bahasa. Apa sih relasinya antara makanan dan bahasa? Makanan dan bahasa itu adalah dua hal yang kita konsumsi. Makanan adalah konsumsi jasad, makna daripada kata-kata adalah konsumsi ruh. Jika yang kita butuhkan daripada makanan adalah kandungannya, gizinya, begitu juga dengan kata-kata yang kita butuhkan adalah kandungannya. Tetapi ketika pengemasnya itu adalah sesuatu yang tidak akrab dengan ruh kita, maka sebelum kita mengunyahnya, ruh kita akan apa? Akan memuntahkannya, persis seperti makanan. Meskipun kandungan gizinya luar biasa, tapi karena tubuh kita tidak terbiasa, maka dia pun akan memuntahkannya gitu. Jadi penting sekali di sini bagi kita untuk menguasai keterampilan berbahasa. Likulli makomin makol, likuli makolin makom. Setiap perkataan itu ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya. Ini menuntut sebuah perkataan itu harus muktadohal. Yang namanya muktadohal pasti berkaitan dengan mukhotob, siapa yang kita ajak bicara. Untuk memahami mukhotob dengan baik, kita harus memahami psikisnya, sehingga kita bisa membedakan mana kholijini, mana mungkir, mana yang dia itu taradud gitu kan. Oke, mungkin cukup jelas ya di sini. Naktafi bihaza qadar, wallahu alam bishawab.